Informasi terbaru yang tim berkas jurnalis Sadur dari redaksi Buser Kota kali ini adalah berkaitan dengan informasi konflik di tanah Papua. TPNPB klaim tembak pilot Amerika dan bakar pesawat di Yahukimo, desak dialog internasional. Keheningan pegunungan Papua kembali pecah oleh suara tembakan di kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Sebuah pesawat sipil yang selama ini menjadi urat nadi transportasi masyarakat pedalaman dilaporkan ditembak dan dibakar. Di balik kepulan asap yang membumbung dari lereng pegunungan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, termasuk penembakan terhadap pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Gosselin. Klaim itu disampaikan melalui siaran pers juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong pada Kamis 2 Juli 2026 malam. Menurutnya aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo di bawah Kompi Bakusip. Kelompok bersenjata itu menyatakan pesawat milik PT AMA yang menjadi sasaran karena dinilai melanggar ultimatum yang sebelumnya mereka keluarkan terkait larangan seluruh penerbangan sipil memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai daerah operasi. TPNPB menuding sejumlah penerbangan sipil selama ini digunakan untuk mengangkut personil maupun logistik militer Indonesia menuju wilayah pedalaman Papua yang menjadi lokasi operasi keamanan. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan yang sama, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo disebut bernama Elkius Kobak diklaim memerintahkan penembakan setelah pesawat tetap memasuki wilayah yang menurut kelompok tersebut telah ditetapkan sebagai zona larang terbang. Di balik klaim serangan itu, TPNPB kembali menyampaikan tuntutan politiknya. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang perundingan internasional sebagai jalan penyelesaian konflik Papua. Kelompok tersebut juga menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memfasilitasi dialog antara pemerintahan Indonesia, TPNPB, dan perwakilan masyarakat Papua. Bersamaan dengan itu, mereka kembali melontarkan ancaman akan menyerang pesawat sipil lain yang dianggap mendukung operasi militer Indonesia apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Menurut versi TPNPB, insiden bermula ketika pasukan mereka sedang bergerak menuju markas di wilayah Yahukimo dan melihat sebuah pesawat mendarat di kampung Balinggama. Pesawat itu kemudian diklaim ditembak dan dibakar karena dianggap mengabaikan ultimatum yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Sementara itu, aparat keamanan Indonesia telah mengkonfirmasi terjadinya insiden tersebut. Namun proses penyelidikan masih berlangsung mengingat lokasi kejadian berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Tim gabungan dijadwalkan menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus memastikan kronologi secara menyeluruh. Berdasarkan informasi awal dari otoritas, pesawat itu terbang dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa pilot dan sejumlah penumpang sebelum insiden terjadi. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah maupun aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan resmi mengenai motif maupun pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan. Secara kontekstual, insiden ini kembali menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengancam jalur penerbangan sipil yang menjadi tumpuan utama mobilitas masyarakat di wilayah pegunungan. Ketika akses darat nyaris tidak tersedia, setiap gangguan terhadap transportasi udara berpotensi menghambat pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, hingga aktivitas kemanusiaan yang sangat bergantung pada pesawat perintis. Media ini memuat pernyataan TPNPB sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Seluruh tuduhan, alasan maupun klaim yang disampaikan kelompok tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih menunggu hasil penyelidikan serta keterangan resmi dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Di tanah yang mestinya menjadi ruang kehidupan, setiap letusan senjata selalu meninggalkan gema yang lebih panjang daripada dentum pelurunya. Di sanalah harapan akan damai kembali diuji, sementara masyarakat sipil tetap menjadi pihak yang paling merasakan beratnya konflik yang belum menemukan ujung penyelesaiannya. Catatan dan goresan pemberitaan Buser Kota yang diupdate oleh tim berkas jurnalis. Selamat menonton, salam sukses untukmu semua.